Raja pertama di Israel ialah Saul. Dia ni wongnya jolor, juga belaga. Pecak yang disenangi wong-wong Israel. Pas awalnya Saul ni ngerjo kegaweannya dengan bagus. Tapi habis tu, dia jadi wong jahat yang tidak nuruti Allah. Jadi Allah milih wong lain untuk jadi raja ganti ke dia. Allah milih si kok lanang Israel yang masih muda untuk jadi raja ganti ke Saul. Namanya Daud. Dia ni dari dusun Bethlehem, terus gaweannya ngurus domba. Pas nyago domba, Daud pernah bunuh singo sama beruang yang nyerang domba-dombanya. Daud ni wong yang rendah hati, juga bener. Dia ni juga percaya, terus nurut sama Allah. Daud jadi tentara, juga pemimpin yang hebat. Pas dia masih muda, dia bertempur ngelawan raksasa yang bernama Goliat. Goliat ni ialah prajurit yang telate, kuat nian, terus tingginya hampir 3 meter. Tapi Allah bantu Daud bunuh Goliat, terus nyelamat ke wong Israel. Habis tu, Daud menang ke banyak pertempuran dari musuh-musuh Israel, sampai-sampai banyak wong muji dia. Saul jadi serik, karena rakyatnya lebih cinta sama Daud daripada dia. Saul terus nyoba untuk bunuh Daud. Jadi Daud singitan dari Saul. Kapan hari, Saul ni lagi nyari Daud, supaya pacak membunuhnya. Saul masuk ke jero goa yang sama di mana Daud lagi singitan dari Saul. Cuman Saul dak nyingok dia. Jarak Daud ni lah parah nian dengan Saul. Daud pacak bae bunuh Saul, tapi tidak dilakukannya. Sebaliknya, Daud netak baju Saul untuk bukti ke aman dia dak bakal bunuh Saul untuk gantikannya jadi raja. Akhirnya, Saul mati di pertempuran. Terus Daud jadi raja Israel. Dia ni raja yang baik. Wong-wong cinta sama dia. Allah berkahi Daud, terus bikin dia berhasil. Daud berjuang di banyak pertempuran. Terus Allah nolong dia ngalah ke musuh-musuh Israel. Daud nakluk ke Yerusalem. Terus menjadikannya ibu kota kerajaannya. Selama Daud merentah, Israel jadi kuat juga kaya. Daud nak membangun rumah agung Allah, di mana seluruh wong Israel pacak nyembah juga ngenjuk korban ke Allah. Selama kira-kira 400 tahun, wong-wong lah nyembah Allah, juga ngenjuk ke korban, di kemah pertemuan yang dibangun Musa. Allah ngutus Nabi Nathan untuk nyampe ke pesan ni ke Daud. Karena kau ialah lanang pejuang, kau tidak bakal membangun rumah agung ni untuk aku. Anak kaulah yang bakal membangunnya. Tapi, aku bakal memberkahi kau. Salah sikok dari keturunan kau bakal merentau jadi raja umat aku selamanya. Sikok-sikoknya keturunan Daud yang pacak merentau selamanya ialah Al-Masih. Al-Masih ni ialah wong yang dilantik Allah, yang bakal nyelamat ke wong-wong di dunia dari dosa dia wong. Pas Daud dengar ke kata-kata ni, dia langsung ngucap syukur. Terus muji Allah. Soalnya Allah lah berjanji ngenjuk ke kehormatan besar ni. Juga banyak berkah. Daud tidak tahu kapan Allah bakal ngelaku ke pasal-pasal ni. Tapi nyatanya, wong Israel harus nunggu lama sebelum Al-Masih datang. Kira-kira hampir 1000 tahun. Daud merentau dengan adil, juga setia selama bertahun-tahun. Terus Allah berkahi dia. Tapi pas akhir hidupnya,
dia bikin dosa yang besar di mata Allah. Kapan hari itu, pas prajurit-prajurit Daud lagi pergi bertempur, dia ke jabo istana, terus nyingok si kok betino belagak lagi mandi. Nama betino tu Batsheba. Bukannya pergi, Daud malah ngirim si kok wong untuk gawak betino tu ke dia. Daud tidur dengan betino tu, terus ngirim dia balik ke rumahnya. Tak lama habis tu, betino tu ngirim pesan ke Daud, nunjuk tahu aman dia bunting. Lakinya Batsheba, yang bernama Uria, ialah salah sikok prajurit terbaiknya Daud. Daud manggil Uria balik dari pertempuran, terus ngongkon dia pergi ke bininya. Tapi Uria ni dak galak balik, sementara tentera yang lainnya bertempur. Laju Daud ngirim Uria balik ke pertempuran lagi. Terus Daud ngenjuk perintah supaya Uria ditempatkan di pertempuran yang paling hebat. Mangko dia terbunuh. Pas Uria lah terbunuh, Daud ngawini Batsheba. Habis tu Batsheba ngelahir ke sikok kupek lanang. Allah maranian dengan apa yang dilakukan Daud. Jadi Allah ngutus Nabi Nathan untuk ngenjuk tahu Daud pecah apa kejahatannya. Daud bertobat dari dosanya, terus Allah ngampuni dia. Selama sisa hidupnya, Daud percaya juga nuruti Allah. Mugola pas dia saro. Tapi kupek lanang Daud tu mati. Itulah hukuman untuk dosa Daud. Juga ada keributan dalam keluarga Daud selama sisa hidupnya. Terus kekuasaan Daud jadi nurun. Mugola Daud pernah dak setia sama Allah pecah waktu tu, Allah masih setia sama janji-janjinya. Karena tu, Batsheba ngelahir ke kupek lainnya yang bernama Sulaiman.